Ini persaksian Nabi SAW. Semua jimat yang kita gunakan zaman rahmatullah, mau jimat perkasa, mau jimat kebal, mau jimat mendatangkan rezeki, sebaliknya itu mendatangkan bahaya, itu mendatangkan mudarat, itu mengundang, sama saja mengundang syaitan datang masuk dalam rumah kita. Lihat zaman rahmatullah, saksikan zaman rahmatullah. Dan mungkin kita di antara manusia yang masih menggunakan jimat. Apakah anda merasa tenang dengan jimat itu? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bersama bahwasanya tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin, melainkan tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk kita menyembah, yang berhak untuk kita ibadahi, yang berhak untuk kita meminta berdoa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan dua makhluk ini mereka hanya beribadah kepadaku, mereka hanya bersandar kepadaku, mereka hanya bertawakal kepadaku, mereka ruku dan sujud hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tidak ada satupun dari seorang nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini, di setiap umat, melainkan para nabi dan rasul mendakwakan tauhid, mengajak manusia agar menyembah hanya kepada Allah, memperingatkan manusia tentang berbagai macam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh banyak umat manusia. Sebab kita mengetahui bersama zaman rahmatullah, tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan keamanan bagi negeri kita, ketentraman bagi negeri kita, kecuali penduduknya mentauhidkan Allah. Dan tidak ada sebuah amalan yang membuat azab Allah itu datang kepada kita, yang mempercepat datangnya azab kepada kita, kepada umat manusia, kecuali mereka umat manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kuburan, menyembah bebatuan, menyembah syaitan,
menyembah jin. Dan hati-hati jamaah rahmatullah, semua dosa yang kita lakukan ada ampunannya di sisi Allah. Namun ketahuilah, dosa syirik Allah tidak akan pernah mengampuni pelakunya. Siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka baginya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Semuanya amalannya tidak ada nilainya dan tidak ada yang bisa menolongnya. Ngeri jamaah rahmatullah. Dan tahukah kita neraka yang paling ringan siksaannya? Kata Nabi SAW, yaitu tak kala manusia kelak menginjakkan kakinya di dalam neraka, seketika itu mendidih otaknya. Dan neraka Allah Subhanahu wa taala panasnya 69 tingkatan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan api 70 tingkatan. Satu tingkatan berada di dunia, itulah yang kita bagi-bagi. Itulah yang kita gunakan untuk memasak. Bahkan jamaah rahmatullah, sangat mengerikannya api tersebut, sehingga kalau ada rumah yang terbakar, maka kita tidak mampu merasakan api tersebut. Itu api di dunia, satu tingkatan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa 69 tingkatan Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat manusia tentang pentingnya mentauhidkan Allah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul di setiap umat, di mana dakwah mereka, seruan para nabi dan rasul, an i'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah satu-satunya sebagai Rabb dan hindarilah, jauhilah perkara-perkara taghut, menyembah selain daripada Allah. Taghut, sebagian para ulama mengatakan taghut adalah syaitan. Sebagian manusia ada yang menyembah syaitan. Di antaranya makna taghut adalah man yatajawazul had, orang-orang yang melampaui batas terhadap perkara tersebut. Misalnya jamaah rahmatullah, ketika kita terlalu mencintai mobil kita, maka itu adalah taghut kita, berhala kita. Ketika kita terlalu mencintai rumah kita, maka itu adalah taghut kita, berhala kita. Ketika kita terlalu mencintai anak, mencintai istri, mencintai saudara, mencintai keluarga, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah taghut kita. Hati-hati jamaah rahmatullah, jangan sampai kita mengatakan nanti kita ke dukun baru itu adalah kesyirikan. Jangan kita mengatakan nanti kita menyembah kuburan itu kesyirikan, termasuk dosa syirik manakala cinta kita jauh melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Jadi kalau kita terlalu mencintai dunia, maka itu adalah sebuah kesyirikan kepada Allah. Ketika kita terlalu bersandar kepada makhluk, sebagian orang bersandar, bertawakal dengan pekerjaannya. Sebagian manusia menyandarkan hidupnya kepada asuransi. Sebagian manusia menyandarkan hidupnya kepada warisannya. Jangan rahmatullah. Semua makhluk yang ada di dunia ini lemah. Semua makhluk yang ada di dunia ada batasannya. Maka seorang mukmin yang mentauhidkan Allah adalah mereka yang hatinya selalu bersandar kepada Allah. Dia senantiasa mengucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya aku sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat manusia, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Maka para ulama mengatakan, siapa manusia yang meninggal di atas kesyirikan, maka dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa manusia yang masih suka mendatangi dukun dan dia mati di atas amalan tersebut, na'udzubillahi min dzalik, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya jamaah rahmatullah. Dan di antara bentuk kesyirikan jamaah rahmatullah adalah menggunakan jimat. Menggunakan sebuah benda-benda yang kita yakini sakti. Menggunakan sebagian anyaman-anyaman yang dibuat oleh tukang sihir dengan meyakini ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Hati-hati jamaah rahmatullah. Kata para ulama, ketika seseorang menggunakan jimat, maka ada dua yang ada pada dirinya. Ada dua keadaan yang ada pada dirinya. Yang pertama, kalau dia meyakini jimat yang dia gunakan bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka ini dosa besar.
Ini merupakan syirik yang besar jamaah rahmatullah, yang pelakunya apabila dia meyakini hal seperti itu sampai dia mati, na'udzubillahi min dzalik, seluruh amalannya tertolak. Tidak ada yang bisa menolongnya. Dia dikategorikan oleh para ulama, dia mati dalam keadaan syirik. Dia mati dalam keadaan berbuat dosa yang besar. Maka hati-hati jamaah rahmatullah menggunakan jimat. Sebagian saudara kita menggunakan jimat untuk pelaris dagangan. Sebagian saudara kita menggunakan jimat di dalam rumahnya, menggantungkan jimat di dalam rumahnya dengan keyakinan hal ini bisa mencegah mudarat, mencegah bahaya, mencegah sihir. Lemparkan semua jimat dari rumah kita. Lepaskan semua jimat yang kita gunakan jamaah rahmatullah. Karena selama Anda menggunakan jimat di badan Anda, solat Anda tidak diterima. Selama Anda menggunakan jimat, maka wudu Anda tidak sah. Satu ketika jamaah rahmatullah disebutkan oleh para ulama, ada sekelompok manusia, ada 10 orang datang kepada Nabi SAW, di mana mereka membaiat Nabi SAW, siap untuk diperintah oleh Nabi SAW. Namun Nabi hanya membaiat 9 orang dan meninggalkan 1 orang. Kemudian teman-temannya berkata, "Ya Rasulullah, kami 10 orang. Namun engkau hanya membaiat 9 orang. Mengapa engkau tidak membaiat 1 orang ini?" Kata Nabi SAW, "Sungguh dalam orang ini ada jimat. Dan saya tidak akan mungkin membaiat orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ada hubungan yang baik dengan orang yang melakukan dosa besar." Ketahuilah jamaah rahmatullah, ketika kita mengatakan kita menzalimi manusia adalah dosa, ketika kita mengambil barang orang itu dosa. Namun ketahuilah jamaah rahmatullah, puncaknya dosa adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Nasihat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pun amalan kesyirikan, sebab kesyirikan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan." Orang yang senantiasa melakukan kesyirikan, di antaranya menggunakan jimat. Ingat jamaah rahmatullah, syirik itu terbaliknya dari apa yang kita inginkan. Misalnya jamaah rahmatullah, ada seseorang, ada anak muda, dia menggunakan jimat di tangannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma hadza ya fulan?" Apa ini wahai fulan? Untuk apa kau gunakan jimat ini? Maka anak muda ini mengatakan, "Ya minal wahina ya Rasulullah." Saya gunakan ini wahai Rasulullah supaya saya kuat. Apa kata Nabi SAW? "Inzi'ha." Buang jimat itu, lemparkan jimat itu, karena jimat ini tidak mendatangkan sedikit pun kebaikan. Ini persaksian Nabi SAW. Semua jimat yang kita gunakan jamaah rahmatullah, mau jimat perkasa, mau jimat kebal, mau jimat mendatangkan rezeki, sebaliknya itu mendatangkan bahaya, itu mendatangkan mudarat, itu mengundang, sama saja mengundang syaitan datang masuk ke dalam rumah kita. Lihat jamaah rahmatullah, saksikan jamaah rahmatullah. Dan mungkin kita di antara manusia yang masih menggunakan jimat. Apakah Anda merasa tenang dengan jimat itu? Apakah Anda merasa bahagia dengan keluarga Anda menggunakan jimat tersebut? Demi Allah jamaah rahmatullah, saya punya tetangga, dia menggunakan jimat di dalam rumahnya. Kata orang Makassar, pakali, dia menanam jimat tersebut di dalam rumahnya. Untuk apa? Supaya pencuri tidak masuk di dalam rumahnya. Namun apa yang terjadi jamaah rahmatullah? Rumahnya dipenuhi dengan jin. Syaitan datang satu demi satu, merusak rumah tangganya. Satu demi satu, orang lari dari rumah tersebut. Karena kenapa? Dipenuhi dengan syaitan. Ingat jamaah rahmatullah, ketika seseorang itu dicintai syaitan karena maksiat, maka syaitan lebih mencintai lagi orang yang berbuat syirik. Karena dosa syirik ini adalah dosa yang besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kita jamaah rahmatullah, tinggalkan semua perkara syirik, di antaranya menggunakan jimat. Kita gunakan di anak-anak kita. Sebagian orang tua menggunakan jimat untuk anak bayinya, supaya anak bayinya tidak kena penyakit ain, supaya anak bayinya tidak penyakit hasad. Dia ikatkan di pinggangnya, buang jamaah rahmatullah, karena sama hanya Anda menyakiti dan mendatangkan keburukan buat anak Anda. Ketika Anda menggantungkan jimat di dalam rumah dengan harapan bisa mendatangkan rezeki, sebaliknya jamaah rahmatullah, jimat itu akan menghancurkan Anda. Sedikit demi sedikit Anda akan dimenasakan oleh syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan pada khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, tradisi menggunakan jimat sudah ada sejak dahulu.
Sebagian orang tua kita ada menggunakan 3 perkara. Yang pertama adalah ruqa. Inilah baca-baca kalau kita di Makassar. Maka semua baca-baca yang kita gunakan, yang kita pakai zaman rahmatullah, kalau kita tidak mengetahui maknanya, dan memang seperti itu, sebagian baca-baca yang mendatangkan kekuatan, dan itu kekuatan dari syaitan, dari jin, maka itu adalah baca-baca yang tidak dipahami maknanya. Dan hampir semua kita ini mungkin ada baca-bacanya. Maka tinggalkan semua zaman rahmatullah. Karena kita, sebagian orang menggunakan baca-baca dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ketahuilah ini kesyirikan. Ada kalau orang meyakininya hanya sekedar sebab saja, tetap dia meyakini mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah, maka dia terjatuh dosa syirik kecil. Namun hati-hati zaman rahmatullah, semua dosa syirik kata para ulama tidak akan bisa mendatangkan kebaikan, hanya mendatangkan kejelekan demi kejelekan. Maka tinggalkan. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, ada yang namanya at-tiwala. At-tiwala ini raja. Sebagian para ulama mengatakan adalah raja-raja. Ada orang kadang menggunakan raja-raja, yaitu dia menggunakan sebuah baju yang kemudian diukir tulisan-tulisan huruf Al-Quranul Karim. Tulisan huruf-huruf Arab yang kita tidak jelas, tidak dari Al-Quran dan tidak pula dari sunnah Nabi SAW. Maka ini termasuk perkara sihir zaman rahmatullah, menggunakan sihir. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah, sebagian manusia menggunakan jimat. Ada istri-istri kita menggunakan jimat supaya suaminya tidak lari, supaya suaminya tidak selingkuh. Demi Allah zaman rahmatullah, semua keyakinan yang berkaitan dengan syirik ini tidak mendatangkan sedikit pun kebaikan. Sebagaimana Nabi telah menyaksikan hal tersebut, sebagaimana Nabi telah menegaskan hal tersebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Adapun kita seorang mukmin zaman rahmatullah, gantungkan semua harapan kita kepada Allah. Kita hanya bertawakal kepada Allah. Kita hanya mentauhidkan Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah. Buang semua jimat-jimat yang kita gunakan. Kalau ada manusia yang mengatakan jimat itu boleh, maka saksikan dia adalah seorang pendusta. Saksikan dia seorang yang ingin membinasakan dan menghancurkan kita. Sebab Allah dan Rasulnya telah mengatakan, sungguh jimat adalah merupakan kesyirikan dan tidak mendatangkan kecuali keburukan demi keburukan di dalam hidup kita.